Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 2 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas saham-saham yang di request teman-teman lewat chat, kolom komentar ya di YouTube. Jadi saya gabungkan, mungkin sudah ada yang minta beberapa hari lalu baru saya bahas. Saya mohon maaf karena ya memang ada beberapa kesibukan ya. Jadi mumpung ini weekend, ya harapannya buat minggu depan sekalian lah ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita ke saham pertama ada Palm. Ya, Palm ditutup di harga 635 dengan perubahan harga 6,62%. Ya, kalau dilihat dari volume dia masih tipis ya. Kalau dari bandar dia keluar. Ya, kalau dari bandar detektor pun dia netral sebenarnya. Ya, yang beli ada PD, AGAO, yang jualan YU, YPOD. Ya, ini YU jualan sama YP lumayan besar, tapi ada PD yang akumulasi. Ya, ini nggak tahu PD retail atau PD institusi ya. Tapi average-nya cukup tinggi kemarin belinya di 674. Ya, jadi di area-area sini ya. Nah, oke, langsung saja. Jadi Palm ini juga breakdown ya. Ini saya tebelin lagi ya untuk channelnya dia. Ini kalau berubah, nah gini aja, putus-putus saja ya. Jadi Palm ini kondisinya dia breakdown dari uptrend lainnya ya. Jadi ini ada channelnya dia ya, ada 3 susun dimana ini dia breakdown ya. Jadi yang biasanya nahan dia mantul-mantul ini breakdown ya. Bahkan MA 200 ini ya. MA 200 pun ditembus ya sama PAM, langsung ditembus. Oke, walaupun tembusannya memang tanpa volume ya. Di sini sudah 3 black cross ya. Jadi 3 candle merah berurutan. Nah, nggak tahu nih, besok mungkin ada hijau atau tetap lanjut merah. Yang jelas ya, kalau kita ngomongin target ya, jadi target penurunan juga ada ya seperti biasa. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai level pertamanya dia. Ya, level pertama itu ada di 550. Oke, penurunan pertama. Penurunan kedua itu ada dari sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini channel atasnya ya, potensi penurunan bisa sampai ke 300-an ya dari sini ya. Nih ya, bisa ke 350-an ya. Kalau dilihat dari 350-an ya, ini juga support sebelumnya ya, support resisten sebelumnya. Nah ya, nih dia jebol terbang. Oke, jadi potensi ke 350-an ya dari target channelnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bertahanlah di 544 ini ya. 545, 550 ini bertahan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena apa? Ya, volume dia pun koreksi dengan volume tipis. Ya, dimana harapannya saat nyentuh support bisa langsung membal. Ya, cuma memang sayang di sini belum terlihat akumulasi yang cukup memuaskan. Lalu lanjut ya ke saham selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 5350 ya, 5350 dan perubahan harga 5,31%. Kalau dilihat dari volume dia juga masih tipis karena di bawah volume 20-nya. Bandar mulai masuk lagi ya, kemarin keluar tipis dan dia terakhir itu terhitung small akumulasi. Yang beli AK, BK, YP ya, CS, yang jualan ZP, DX, YU, NI ya. Jadi sekarang saya mau melihat harganya Inco dari sini ya, dari 9 Maret saat asing sudah mulai masuk cukup besar ya. 9 Maret mari kita lihat dulu sebelum ke teknikalnya. 9 Maret set. Nah ya, BK, CS, ZP, YP ya, RX, AI ini semuanya asing
ya, asing yang jualan BAK BB ya, CD-nya kayaknya asing ya. Nah, BK CSZP ini cukup besar ya, tapi yang nampung ada BK. Nah, kita lihat nilai average-nya aja ya, dari beli sini sampai sekarang. Lihat, Bandar pun rugi besar ya, 74 90, 72 30, 71 80 ya. Coba kita lihat dulu deh, mereka itu sebenarnya lagi minus berapa. 71 80, 71 mana, 71 set. Nah, sini aja ya. Sekarang ruginya 25% mereka ya, yang megang saham banyak ini. Oke, jadi sebenarnya masih ada potensi mantul ya, cuma memang satu ya, butuh stimulus untuk Incotins dan Antam ya, butuh stimulus seperti dulu untuk membal naik ya, itu satu. Yang kedua, mereka membutuhkan yang namanya harga komoditasnya naik ya, nikelnya naik atau timahnya naik ya, itu baru good. Jadi ya, kalau harga komoditas naik kan anggapannya oh mereka keuntungannya meningkat itu ya. Jadi akan berpengaruh ke harga sahamnya lah sesekali gitu. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, itu kurang lebih lah ya. Nanti mungkin ada momentumnya kapan naik, ada isu apa, nah baru digoreng lagi. Ya, jadi di sini Inco Bapak Ibu ya, ini dia juga sudah jebol support. Oke, satu sudah jebol support dan dia nutup gap kecil di sini ya. Nah, di sini ada gap lagi Bapak Ibu ya, di harga 5080-an ya. Jadi kemungkinan masih akan nutup gap dulu untuk Inco ini. Ya, target penurunan sampai ke 4700-an. Ya, jadi dulu di sini saya sudah hapus ya. Saya ingat betul, saya kasih di sini area ini mungkin nutup. Ya, ternyata ketutup dan ini langsung wood jebol. Ya, ini langsung jebol setiap hari tanpa adanya perlawanan. Oke, jadi kayaknya asing juga beli tanpa nampung ya, cuma nada aja, nggak langsung di HK. Ini masih drop lagi ke bawah ya. Targetnya di sini dulu. Inco 5200 itu target awal sampai 5000 ya. Nanti ini jebol bisa sampai ke 4700 4600 sesuai target double topnya dia. Oke, jadi ini ada penan ya. Mudah-mudahan begitu hit di sini ya atau nutup gap udah ada reversal, nanti kita maintain selanjutan ya. Terus ada yang nanya ya, untuk ibu yang nanya di channel 6 bulan ke depan gimana ya. Satu ya, saya berbicara kendala teknikal aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya, secara teknikal ini jelek. Oke, saya ngomong apa adanya, secara teknikal ini jelek karena dia piercing ya, 3 candle sekaligus dalam 1 bulan ya. Ini sudah 1 bulan. Nah, nanti harus dilihat lagi ya untuk bulan Juli ya, mungkin aja dia bisa ke 4600 kalau melihat candlenya seperti ini ya, bisa 4600. Nah, nanti bulan Agustus baru antara hijau atau lanjut breakdown. Oke, yang jelas di sini ya, kalau kita ngomong Inco ini sebenarnya baru uptrend. Oke, ini baru uptrend Bapak Ibu ya. 60-nya baru bersilangan dengan 200. Ya, dimana 60 di atas 200 itu ada uptrend. Nah, mudah-mudahan ya nanti di 4600 ini tersentuh MA60-nya bisa balik lagi ke atas. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lihat pokoknya kita fokus di titik ini dulu, apa target penurunannya Inco ya. Sisanya kita follow up lagi ya, kita update nanti di tengah jalan. Nah, yang jelas kalau memang ada yang mau dianalisa atau yang mungkin saya kurang pantau ya bilang aja gitu ya, jadi nanti biar saya pantau juga. Oke, dan ini dia cup and handle secara monthly
potensi agak patah ya. Kalau dia drop ke sini ya mungkin nanti double bottom ya, nanti dilihat lagi ke depannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1750 dan perubahan harga minus 2,78%. Kalau dilihat dari volume ya segitu-segitu aja ya dia. Udah mulai menipis nih Antam ya, ini buset ya, jualan semua. Ya, jualan terus. Yang dan statusnya memang normal distribusi ya, yang beli BK, SQ, XC, EP ya, ini rata-rata retail ya, yang jualan AK, CC, ZP, YUCP ya. CC ini mungkin institusi, dia punya 18 miliar, banyak banget. Jadi ya bukan retail mungkin ya. CC itu kan MOS ya. Oke, jadi untuk Antam ya, target penurunan pertama sudah hit ya, ini di 1750-an ya, sudah hit. Jadi kita lihat nanti ya, kita lihat nanti apakah ini dilanjut. Karena apa? Ada target penurunan kedua Bapak Ibu ya, di 1530. Oke, jadi tetap waspada ya, tetap waspada untuk Antam. Ini jeleknya lagi ya, kalau dia jebol 1500 berarti mencari target penurunan saja di 830 ya, itu adalah target penannya ini awal ya. Dia naik ya sampai mengejar seperti ini ya, orang bilang uptrendnya jauh ya, tapi ternyata jebol. Oke ya, jadi ini memang sudah kalau arah ke bawah ya, cuma kalau dari kita bilang 60 dan 200 ini belum bersilangan ya, berarti belum downtrend ya. Tapi sih harusnya ini udah mulai downtrend, fase-fase downtrend ya. Mudah-mudahan nggak reversal aja, jadi nanti bisa balik lagi ke atas. Tunggu momentum ya, tunggu momentum untuk Antam ini juga gitu ya. Jadi Antam perhatikan area support aja ya, kita fokus di area support. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, memang ada gap ini ya, gap kecil di sini ya, di area kuning ini ada gap. Nanti kita lihat kalau gap ini sudah tertutup akan mantul atau lanjut turun gitu. Oke ya, coba kita lihat secara view-nya lagi ya. Ini confirm ya, sudah persing juga seperti si Inco ya. Jadi memang dari bulan April saya udah wanti-wanti juga untuk Antam ini ya, bulan Mei ya, bulan Mei saya udah wanti-wanti. Kenapa? Karena di April ini candlenya udah jelek nih Bapak Ibu ya, candlenya udah jelek, dia bikin hammer ya, hammer 2 kali, dan di Mei ternyata doji, dan ini ya udah langsung bablas ya. Jadi kalau kita ngomongin teknikal ya seperti itu ya, kita bahasanya bentukan candle, support resistennya gitu ya, bukan mencari alas-alasan gitu ya. Jadi ini sebenarnya sinyal-sinyal gitu, sinyal ya. Jadi saya memang kalau trading kurang suka pakai MACD ya. Jadi saya lebih senang ngeliatin cuma ya candle gini bentukannya seperti apa, terus akumulasi dan volume, itu aja kalau saya ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Tetap hati-hati untuk Antam. Lanjut, saham selanjutnya ada TINS. Ya, TINS ditutup di harga 1385 dan perubahan harga minus 4,48%. Ya, lagi-lagi TINS jebol support di 1440. Oke, dia di harga 1385 ini ya, berarti dia udah ke area support bawahnya ya, sideways-nya ini. Oke. Nah, ini memang target dari double top-nya ya. Saya nggak akan ubah. Nggak tahu lah bakal tercapai atau nggak, 1200-an ya. Kalau kita lihat dari volume dulu ya, dia segitu-segitu juga ya. Jadi udah mulai sepi untuk Antam dan TINS ya. Untuk bandarnya juga selalu keluar ya, dia kemarin di normal distribusi. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat lagi dari 18 Februari 2022. Kondisi bandar seperti apa? 18 Februari. Oke, di sini search.
ya. Dia ada ZP, AK, KZ, BK, ini full asing, ya. Ini kelompok asing ini, ya, yang jualan CC, DR, YP, RX. Oke, si ZPAK pun ini punya di harga pucuk 1785, ya. Kondisi masih sangat rugi. Oke, jadi bandar aja rugi, apalagi kita. Gitu ya, bandar aja rugi apalagi kita. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi memang IHSG kita juga lagi kacau, ya. Kalau Bapak Ibu udah nonton IHSG video saya, sebenarnya penurunan kita itu masih sangat minim, ya. Kita butuh koreksi IHSG itu mungkin kurang lebih 3-5% lagi, ya. Itu baru kita bisa menyamai pasar-pasar global. Jadi intinya yang mau saya maksud adalah karena kita terlalu minim ini, ya, levelnya belum seperti mereka, masih ada potensi kita itu turun lebih dalam, gitu, ya. Kalau kita bayangkan dengan kita harus turun 3-5% lagi, ya, berarti saham-saham seperti ini mungkin dropnya akan lumayan dalam, ya. Jadi ya, untuk Antam yang kelihatannya nggak mungkin, ya, bisa turun sampai sini aja bisa, ya kan, apalagi nanti nambah gitu, mungkin bisa ke 1000, 1200, kita lihat aja nanti, ya. Seperti itu. Jadi tetap sekarang menurut saya cash is the king. Bagi yang belum mau cut loss, ya sabar aja, nggak usah buru-buru lah nambah sekarang itu, ya, karena IHSG kita juga belum jelas. Gitu aja ya. Jadi untuk TENS 1350 itu batas akhir. Kalau jebol target ke 1200, target penurunan dari double topnya dia. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Next, lanjut selanjutnya ada Digi, ya. Digi ini request dari kolom komentar, ya. Digi terakhir ditutup di harga 54 dan perubahan harga minus 5,26%. Kalau dilihat dari volume dia menipis, ya. Sebelumnya sempat spike, dan volume spike ini ya harganya naik, ya. Dan kalau dilihat, nah ini, ya, ini aja udah buang barang semua. Oke. Nah, kalau dari bandar detektornya, dia small akumulasi, ya, small akumulasi, di mana ada BR, XC, XL, YP, ya, yang beli. Kalau yang jualan PD, EP, KK, BQ. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisinya dari awal bulan aja, ya, awal tahun, awal tahun ini aja deh. Kita lihat awal tahun ini. Oke. Salah, sorry. Awal tahun, ya, kita search. Nah, ini ada BR. Kok Juli lagi? Ini aja lah. Nah, ada SH, ZR, MK, FS, HD, ya, yang beli. Yang jualan AN, II, YJ, BK, ya. Terdengar agak asing, ya. Ada broker-brokernya, jadi mungkin memang ini di luar peminat, ya. Yang biasa main di pasar besar nggak melirik ke sini gitu. Broker-broker ini yang mainin. Nah, sekarang saya coba pakai bantuan Fibonacci aja sebenarnya, ya. Bantuan Fibonacci, kalau ini turun lagi, ya potensi sebenarnya udah dalam banget. Oke. Nah, di sini saya mau lihat pakai Fibonacci untuk kalau misalnya ada pantulan, itu dia lari ke arah mana dulu sih? Ya ternyata bener nih, ya, lari ke arah 69 dulu, ya, resisten sebelumnya ini 69. Oke, jadi ini mungkin masih terbatas banget, ya, tapi 54 ini kemarin support, ya, dia 54 mantul. Nah, ini nggak tahu, ya, jadi beneran ini kan bikin hammer, ya, di bawah, ya, bikin hammer kebalik di bawah. Ini pertanda baik sebenarnya kalau besoknya hijau, ya. Jadi dia turun bikin hammer, ini udah sempat doji, ya, terus langsung full body dia hammer. Nah, kalau besok hijau Digi itu potensi bisa mantul.
Oke, mantul terbatas mungkin ya ke 69 dulu arah mantulnya. Arahnya ya, bukan sehari Bapak Ibu. Jadi arahnya dulu ya, ini udah aja udah 25% gitu ya, udah gurih. Oke, jadi seperti itu ya untuk Digi. Ini juga masih di bawah MA60 untuk Digi, dan kemarin MA60 di break nggak kuat ya. Di break nggak pakai sideways, langsung terbang, begitu drop ya langsung jebol juga. Nah, harapannya nanti bisa break sekalian MA60 dan break resisten ya. Cuma ini kalau dilihat sekarang masih big distribusi, agak berat naiknya. Ya, ini dia benar-benar lagi dicuci semua ini dari atas sampai bawah. Oke, jadi Digi seperti itu. Lanjut. Saham selanjutnya ada ADCP dan perubahan harga dengan ditutup di harga 78 dan perubahan harga 0,00%. Ya, kalau dilihat dari volume ya tipis, masih tipis juga. Dari bandar lokalnya keluar tipis ya, dia kalau dari bandar detektor average, nah netral ya. Yang beli ada XC, CC, DH, NI, yang jalan XA, YP, PD, EP ya. Ini yang beli retail semua nih kayaknya ya. Jadi 73 batas akhir ADCP. Oke, batas akhirnya kalau ini di break ya, ini di break ke atas, dia bisa berpotensi ke, kita ambil ini dulu aja ya, bisa potensi ke 100 dia kalau break. Oke, kalau dia breakdown tadi, kalau breakout ya, nah dia bisa ke 50 ya, bisa ke 50. Jadi ini kalau bisa 73 ini jangan jebol, atau bahkan ya ini udah MA60 ya, harapannya dia bisa breakout dengan yang harusnya bulan Juli ini konstruksi mulai jalan ya. Konstruksi itu harusnya udah mulai jalan Juli, nanti kita lihat aja ya bakal jalan apa enggak. Dan kalau dilihat ini dari monthly memang sudah merah terus, harus ada hijau ya. Ini bikin hammer, ini bikin hammer kebalik lagi ya, harusnya bulan ini bisa hijau gitu untuk ADCP ya. Tetap ya pasang trading plan masing-masing ya, buat trading plan masing-masing Bapak Ibu untuk ADCP ini ya. Seperti itu. Lanjut, saham selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6875 dan perubahan harga minus 3,51%. Oke, kalau dilihat dari volume juga tipis, dari bandar juga keluar tipis, dia status di small distribusi ya. Yang beli ada CP, NI, YJ, yang jualan AZ, AKDX ya, ini bandarnya jualan. Nah, untuk SMGR sendiri sebenarnya di sini dia ada inverted head and shoulder ya, head and shoulder kebalik. Ini view-nya saya ya. Jadi kemarin ini break ya, harapannya bisa nyampe ke target 8250 dulu. Oke, dimana itu adalah support resisten sebelumnya yang harusnya bisa menjadi tumpuan atau target dari SMGR ya. Ya, ini jauh ya. Jadi untuk target ini ya, tentunya dia membutuhkan power yang cukup kuat. Kenapa? Ya, ini dia mau breakout MA200 tapi gagal, langsung membal ke bawah. Nah, di sini akan ada yang nopang dia nih, 6700-an itu akan ketemu support dan MA60. Nah, mudah-mudahan ini membal. Oke, mudah-mudahan ini benar-benar membal yang bisa membuat SMGR nanti mantul lagi naik ke atas. Ya, jadi seperti itu. Ini batas akhir dulu lah, maksudnya bukan batas akhir ya, support akhir dulu, karena ini udah perpapasan ya, harusnya kuat gitu ya, harusnya ini kuat. Tapi kalau jebol ya, inverted head and shoulder-nya ini potensi patah gitu. Oke, jadi kalau konstruksi disandingkan dengan semen-semen ini, bahan bakunya ya harusnya sama. Bulan ini tuh waktunya manggung ya, cuma memang butuh waktu aja gitu ya. Ini kalau kita lihat dulu lah secara monthly
Ya, ini monthly juga double top. Ya, double top, naiknya di sini ya. Nih, naiknya di sini nih. Sinilah. Ya, naiknya tuh di sini. Oke, naiknya di garis putus titik ini. Target penurunannya itu kalau secara monthly ya cukup dalam. Oke. Nah, bisa ke 1600. Ya, bisa ke 1600. Nah, ini nggak tahu nanti bener apa enggak. Tapi ini kalau bener ke sini wah SMGR GR beneran ini stres gitu ya. Ya, ini ngeri juga sih kalau emang bener-bener hit ya. Itu berarti semen-semen harganya gila-gilaan turunnya. Ya, ini analisa saja Bapak Ibu. Jadi tolong saya jangan dihujat. Saya cuma lihat gambar ini ya. Menggambarkan ya, ini dia target penurunan juga udah tercapai. Yang tadinya di 12.000 orang nggak yakin masa sih sampai ke 6.800 ternyata tercapai. Ya, ini yang ditakutin gitu. Ya, ini yang ditakutin. Oke ya, jadi ya dijalanin dulu aja lah. Ya, mudah-mudahan ini patah ya, mudah-mudahan patah. Jadi memang nggak harus confirm ya, mudah-mudahan patah, nanti di support sini ya udah terselamatkan lah gitu ya. Jadi seperti itu SMGR. Lalu selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 484 dan perubahan harga minus 5,10% ya, hampir sama dengan saudaranya SMGR. Dari volume ini cukup besar ya, tapi koreksi. Lokal jualan juga ada tipis banget 4 ya. Jadi yang beli ada DXODIF dan jualan EPAZKK ya. Nah, untuk SMBR sendiri ini dia masih dalam fase downtrend ya, fase downtrend jangka pendek sih. Kalau jangka panjang ini dia sudah break sebenarnya ya, sudah breaknya dalam artian sideways ya. Jadi bukan breakout yang terus terbang, tapi dia sideways. Nah, untuk SMBR sendiri ini ada target penurunan paling jauh itu ya, paling dekat itu di 460 ya. Kalau ini jebol udah nih wassalam ya, ini jebol ya wassalam, bisa kayak waktu COVID dulu ya. Ini bukan COVID sih, 2020. Nah, ini COVID nih, cepet 150 ya. Mudah-mudahan nggak tercapai. Ini di sini area demand juga ya, jadi ya mudah-mudahan terpantul di sini dan dia membal ya. Nanti bisa buat ya, ini bisa inverted head and shoulder sebenarnya sih ya. Ini bisa inverted head and shoulder juga seperti SMGR ya. Nah, ini jelas banget nih ternyata nih. Nah, oke, cuma ini sayangnya nggak sempat breakout. Kalau SMGR sempat breakout tapi balik lagi ya. Ini agak beda ya. Harusnya pun kalau misalnya coba kita lihat targetnya ya, dari sini targetnya. Nah, nih support resisten juga sebelumnya nih di sini ya. Ini kan nih kalau dilihat set nih, saya tarik garis di sini ya, nah pas kan nih pembalannya gitu ya. Jadi potensi ke sana, cuma nunggu waktu aja lah, mudah-mudahan ya. Mantul di support bisa terbang lagi. Baik, selanjutnya ada BSSR ya. BSSR ditutup di harga 3170 dan perubahan harga minus 4,23% ya. Ini juga saham rekoman ya dari teman-teman di channel di komentar. Ini saya lihat dia ada potensi double top. Oke, potensi double top, dimana kalau double top ini confirm ya, target bisa ke 900 nih. Oke,
Ini ya, ini break dari neck 900 ya, dimana BSSR sendiri nyentuh 900 pun belum pernah ya, belum pernah. Nah mungkin ya di 950. Cuma kalau ini terjadi ya agak kacau ya dunia persilatan. Nah ini dia piercing ya, tembus. Ini juga langsung merah besoknya. Nah inilah ya, ini wanti-wanti. Jadi BSSR ini masih potensi secara daily pun masih potensi untuk retest ya, atau retest support dulu lah ya. Kalau dia mantul ya ini berarti patah double topnya. Tapi kalau dia jebol ya udah wassalam. Karena apa? Ini uptrend line-nya sudah dijebol, warna hijau ya. Uptrend line-nya sudah dijebol, kondisinya dia mau nutup gap ya. Ini di sini ada gap Bapak Ibu. Oke, ini area di gap ya, ini mungkin ditutup dulu. Nah nanti di sini sekalian neck-nya ya. Jadi kalau dia nutup, mantul atau break ke bawah, break ke bawah ya sudah. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap harus hati-hati untuk si BSSR ini gitu ya. Lalu selanjutnya saham terakhir ada BSML. BSML ditutup di harga 1160 dan perubahan harga minus 6,83% atau ARB ya. Setelah digendong-gendong ARB. Bisa dilihat Bapak Ibu ada YP yang jualan di sini. Ya, ada YP, BKSA yang beli, CC, XC, PD, KK. Ya. Ini saya kemarin ingat betul, ada yang ngomong secara weekly memang waktunya untuk balik arah. Kalau dari candle ya betul ya, omongannya betul. Kenapa ya? Karena memang ini secara daily dia waving ya, waving udah target. Dan ini dia sideways terus perlahan naik ya, memang betul. Dan itu terbukti di weekly saat merah ini hijau ya, hijau lagi. Nah itu memang sudah harusnya reversal. Oke, kalau kita ngomong technical ya, jadi memang setiap bandar itu pasti juga melihat technical gitu. Oke apa enggak nih masuknya ya. Semakin technical semakin bagus, semakin meyakinkan retail ya, semakin gampang harganya dibeli orang gitu. Oke. Nah, cuma di sini dia big distribusi ya, jelas ada YP. YP kita tahu bersama di BSML-nya ada siapa. Nah, kita coba lihat dulu aja lah. Dari 13 Desember ini. Ya, kita lihat dari awal ya sekalian. 13 Desember. Oke, ya, ada YP, AICS. YP ini megang barang masih banyak banget. 44 miliar di harga 794. 794 di sini Bapak Ibu. Ya, nih. Dia sekarang masih untung. Ya, masih untung 794. Nih. Ya, 45%. Ya, jadi kalau di Instagram, wah, menghasilkan berapa miliar sehari. Ya, yaitu duitnya Bapak Ibu yang diambil. Ya, jadi tetap ya boleh ngikutin kayak gitu. Cuma jadi kita tuh punya trading plan sendiri. Ya, itu aja lah. Jadi BSML nih kalau kita ngomong secara teknikal ya. Teknikal ini 1145-an, 40-an ya, itu supportnya. Jadi ini kalau membal bisa lanjut ke 1385 ya, dengan target ya sini dulu lah ya, karena ini udah membal tapi belum bikin low baru. Oke, belum bikin low baru, nggak tahu nanti jebol dulu terus baru naik ya, kurang paham ya. Mau digambar seperti apa untuk sahamnya belum tahu. Nah, MA60 ini kembali di breakdown ya, jadi kita lihat aja minggu depan secara weekly seperti apa
Ya, baik, saya rasa cukup panjang Bapak Ibu videonya untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.